kami mengalir Tuhan. Ucapan syukur, rasa syukur yang begitu dalam atas kasih-Mu, atas kebaikan, atas kesetiaan-Mu, atas segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, atas segala pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik atas setiap kami Tuhan. Engkau begitu baik. Kasih-Mu itu sempurna. Dan Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mulia. Sehingga hidup kami ini gak pernah, sekalipun kami ini merasakan kesesakan, kami kadang juga merasakan kami gak tahu arah jalan, tapi tidak pernah benar-benar kami dibiarkan, ditinggalkan dalam kegelapan. Tidak pernah benar-benar kami ini dibuang, dibiarkan sendiri dan bahkan dibiarkan sampai benar-benar tersesat dan tidak pernah bisa kembali ke dalam jalan pulang. Gak pernah kami alamin itu. Karena Roh Kudus-Mu itu yang begitu berharga, yang Kau taruh dalam hidup setiap kami, telah menjadi penolong kami yang setia, sahabat kami yang paling karib, pelita Tuhan dalam roh kami, pelita dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur terlalu banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan adalah sebagian ungkapan dari rasa syukur kami. Kerinduan kami Tuhan, Engkau mendapati setiap pujian penyembahan kami sungguh-sungguh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena itu mengalir dari hati kami yang terdalam. Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Ini penyembahan kami bagimu ya Yesus, sebagai sekali lagi untuk segala kasih-Mu dan perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau dan hamba-Mu meminta supaya Roh Kudus mendapatkan sebuah tempat yang terbaik dalam hati setiap kami. We always and always welcome you Holy Spirit untuk mengalir dan bekerja dalam hati setiap kami. Perbaharui kami, nyalakan kembali api Roh Kudus dalam diri kami, dalam jiwa kami, dalam hati kami. Menyala-nyala ya Tuhan. Jangan pernah biarkan ada satupun api Roh Kudus dalam hati anak-anak-Mu yang padam. Kami perlu menjaga api dalam roh kami terus menyala hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Jangan pernah izinkan dan biarkan kami menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang minyaknya habis dan pelitanya padam. Tapi selalu ya Tuhan, bantu kami menjaga harta yang paling berharga yang Tuhan taruh dalam jiwa kami, dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus dan pengurapan-Mu yang begitu luar biasa berharga di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, urapi kebenaran firman-Mu dalam hadirat Tuhan, dalam kami menyambut terus pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus mengalir selama pemberitaan firman Tuhan dibagikan. Yang masih Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, halo, Army of God. Shalom. Oke, ya. Berapa banyak yang sudah gak sabar untuk Army of God Conference bulan depan loh. Bulan depan ya. Dan Cilipi sungguh-sungguh berdoa, kita semua juga ya sepakat, itu bukan sekedar acara, bukan sekedar conference, bukan sekedar sebuah event besar. Ya, kesempatan atau waktunya setahun sekali Army of God mengadakan sesuatu yang gede gitu ya, bukan sekedar sebuah program. Tapi mari kita penuh dengan antisipasi mengharapkan sesuatu. AUG Conference bulan depan dengan tema Dreams and Vision gitu ya. Even Cilipi aja yang udah gak usia AUG, udah gak lagi di usia AUG, udah di ibadah umum gitu kan. Tapi ketika berdoa, ketika beberapa hari terakhir ini berdoa, hari-hari ini Cilipi mau share dikit gitu ya. Waktu berdoa itu bukan secara khusus untuk menyiapkan khotbah hari ini, tetapi dalam semingguan ini menyembah Tuhan dalam persekutuan pribadi,
Tiba-tiba Tuhan itu ingatkan. Yang itu ujungnya nyangkut juga dengan AOG gitu ya. Tiba-tiba Cilipi itu diingatkan bahwa Lipi sebelum gedung ini ada, rooftop ini ada, sebelum ada semua ibadah-ibadah yang ditata keren dan bagus ini, sebelum ada semua ini, ingat enggak kamu asal mulanya, dari awal mulanya aku mulai bergerak di tengah-tengahmu. Asal mula gereja ini, asal mula kegerakan AOG, itu long time ago Bapak Ibu, Bapak Ibu. Long time ago teman-teman ya. Not long time ago in Bethlehem. Tapi spesifik bicara soal GMS, soal AOG. Semua yang kita nikmati hari ini, rooftop, ibadah AOG, semua fasilitas ini, semua yang dikemas ini, itu awal mulanya dimulai dari kegerakan Roh Kudus. Sekitar tahun 96 sampai tahun 2000 itu adalah awal mula lawatan kebangunan rohani yang terjadi. Berapa banyak yang udah lahir tahun 96 sampai tahun 2000. Kalau mau angkat tangan takut gitu ya, ketahuan usianya udah tua. Cilipi ada di sana. Waktu itu usia tahun 96 sampai tahun 2000-an itu sedikit cerita sejarah ya supaya kalian tetap tahu sejarahnya gereja ini. Sejarahnya kegerakan Army of God. Itu dimulai tahun 96 sampai tahun 2000. Di mana waktu itu ada lawatan Roh Kudus atas anak-anak muda usia teen and youth. Waktu itu Cilipi sendiri masih usia 16 tahun, kelas 2 SMA. Jadi kalau 2 SMA itu harusnya di mana? Di Augetin ya. Ini kan kebanyakan udah kuliah ya. Di TIN. Dan bukan di tempat yang semewah sebagus ini. Belum ada rooftop, belum ada gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah yang keren. Ibadah juga masih jadul banget. Belum ada lighting LED kayak gini, dulu masih zaman OHP. Kalian udah gak ngerti OHP itu apa gitu ya. Zamannya jadul banget. Ini Cilipi gak ngomong di teens, tambah mereka gak ngerti lagi nih ngomong bahasa apa gitu kan. Ya kalian mungkin 1-2 orang masih tahu. Zaman yang dalam situasi yang sangat sederhana. Penampilan sih gak sekeren kalian. Tapi sekitar 15-20an orang di Jawa Tengah dan di Surabaya. Di kota-kota itu lewat kepemimpinan Pastor Philip, anak-anak muda. Jumlahnya gak banyak, dimulai dari paling sekitar 15-20 anak-anak muda, SMA mahasiswa, ada juga SMP. Itu kurang lebih cuman pakai gitar biasa. Di lantai, di sebuah ruang tamu, rumah yang sederhana, belum ada gedung gereja. Tapi waktu itulah kuasa Roh Kudus turun, melawat. Ini bukan cuma terjadi di Kisah Rasul pasal 2 zaman Pentakosta. Ini kita alami. Hari ini kalau kalian mau, saksi-saksi hidupnya masih ada dan masih berkarya hingga hari ini. Karena dari situ 15-20 anak-anak muda baik di Jawa Tengah maupun di Surabaya dilawat oleh Tuhan. Api Roh Kudus turun atas mereka dan kemudian mereka bangkit. Dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksinya. Sehingga kemudian 15-20 orang itu bertambah jadi puluhan, jadi ratusan, bahkan sampai ribuan. Dan itu berjalan terus tahun demi tahun, masa demi masa. Saya gak ngerti kali ini aku berhadapan dengan AOG angkatan yang mana. Tapi kalau ada, Cilipi tahu 1-2 wajah-wajah yang kenal. You've been there. Bahkan di masa-masa kita mengalami kebangunan rohani di kampus-kampus. Kita KKR di lapangan-lapangan yang ada di Surabaya. Army of God waktu itu ya, kegerakan anak-anak muda kita itu sudah yang generasi keberapa, seolah-olah seperti hari-hari kemarin ketika berdoa Tuhan ingatkan, Lipi, don't you ever forget where it start from. Itu dimulai dari apa? Nah yang jadi doa Cilipi, dan Cilipi berharap kita hari ini sepakat, semoga aku menemukan kesepakatan dengan kalian semua ya. Nanti kalau sepakat sama-sama bilang sepakat gitu ya. Semoga
Saya menemukan kesepakatan dengan kalian semua. Kita nggak mau hari ini, you get the building. Kamu punya bangunan jauh lebih bagus. Kamu punya ibadah jauh lebih keren. Kamu punya fasilitas, kamu tampil lebih keren. Brandinganmu juga keren. AOG, Building Churches in Our Youth. Bangga jadi AOG. Tapi kamu hilang api itu. Kemasannya, kamu fire burn in your soul. Kita doa ya, sepakat itu gak boleh terjadi. Yang sepakat katakan, sepakat. Amin. Jangan sampai, karena konyol banget. Sayang sekali, betapa menyedihkan. Kalau api itu dipadamkan dan digantikan hanya dengan bangunan dan tata cara yang bagus. So untuk apa kita ada di sini? Jadi mau kasih tahu kalian, kebangunan rohani 96 sampai tahun 2000 itu yang membawa gereja ini terus bertumbuh hingga hari ini. Dan kegerakan AOG terus jalan hingga hari ini. Anak-anak muda yang dibakar oleh api itu di zaman itu masih hidup hingga hari ini. Siapa mereka? Mereka hari ini adalah hampir semua gembala-gembala yang ada di GMS hari ini. Gembala regional, Pastor Fuji, Pastor Lena, Pastor Kwok Chen, Pastor Erna, Pastor Maxi, Pastor Vena, Pastor Moro, siapa aja, name it. Semua hamba-hamba Tuhan yang berdiri hari ini di Gereja Mawar Sharon, di setiap lokal-lokal, setiap regional pulau, itu semua adalah produk dari api Roh Kudus itu. You still live, kita ini masih hidup, masih alive, masih bisa bersaksi kepadamu. Bahwa ini loh, kita bukan cuma sekedar mengadakan ibadah AOG yang seru, yang asik, that's good. Ya, Jelly juga ikutan seneng waktu lihat, wah keren ya. Kalau jadi anak muda pun jadi ikutan bangga. Tapi jangan sampai hal yang esensi itu hilang. Yang kita sama-sama harus jaga dan tolak adalah kita dapat euforianya, kita dapat kerennya, tapi apinya hilang. Men, jangan pernah izinkan itu terjadi. Karena kalau itu terjadi celaka sekali. Semua jadi tidak ada gunanya, jadi hilang esensinya. Nah hari ini Celipi kepingin sekali lagi menyampaikan isi hati Tuhan ini. Bukan sekedar untuk mempersiapkan untuk AOG Conference, iya kita full antisipasi ke sana. Tapi untuk mengingatkan kita sama-sama sekali lagi. Bahwa api Roh Kudus adalah hal yang paling utama. Yang harus terus kita jaga. Baik dalam hidup kita, dalam ibadah-ibadah kita, maupun di dalam CG-CG kita. Kalau sampai itu padam, itu hilang, semua jadi sia-sia. Kita ibarat produk cuman bagus kemasannya, tapi isinya zong. Gak ada. Mau beli produk seperti itu? Hari ini kan marketing luar biasa ya. Kadang-kadang kita bisa lihat bahkan ada negara tertentu kalau jual produk itu kemasannya keren banget. Tapi ya ilah ternyata rasanya cuman begitu. Cuman secuil dan tidak mengenyangkan. Kita gak mau begitu. Kita gak mau, kemasan tentu kita perhatikan. Kita terus jadi terang, jadi inspirasi buat dunia. Tapi api di dalam kita itu harus api yang dari zaman purbakala. Halo amin. Yang gak redup nyalanya, bahkan makin kesini, makin besar apinya. Tahu kenapa? Karena janji Tuhan atas gereja kita. GMS bukan gereja yang sempurna, tapi ini yang kita pegang jadi janji Tuhan. Once in a time, Tuhan itu pernah kasih janji ini. Bahwa kalau kita terus menghormati Tuhan di tempat ini, terus menjadi gereja yang tulus murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan kebangunan rohani. Sambung menyambung setiap generasi sampai kedatangan yang kedua kali. Yang mau janji digenapi katakan amin.
Bahkan sampai kepada generasi adik-adik kita, anak cucu kita, nanti anak cucumu. Sekarang kau masih single, masih muda. Celipi sudah mulai ngalami, udah mulai punya anak. Dan janji itu Celipi lihat Tuhan setia. Asal kita jaga sama-sama. Ayo doakan yuk. GMS di gereja yang terus murni. Terus membuka hatinya untuk Tuhan, untuk Roh Kudus. Fokusnya tetap Tuhan Yesus, gak melenceng kemana-mana. Maka Tuhan akan terus percayakan api kebangunan rohani. Untuk setiap generasi, niscaya tidak ada satu generasi pun di bawah kita nanti menjadi generasi yang hilang dalam kegelapan. Jadi generasi yang binasa, gak boleh ada satu angkatan pun yang binasa. Tapi selama ada GMS, selama ada kita, coba ngomongkan nanti, selama ada kamu. Api kebangunan rohani, api Roh Kudus harus terus menyala. Amin. Buka bersama dengan Filipi, Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Kita baca bersama-sama ya ayat ini dengan suara yang terbaik, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan jadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32 baca lebih keras lagi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Teman-teman, ayat-ayat dalam kitab Yoel pasal 2 ini adalah ayat yang akan terus berbicara. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada umat manusia. Ayat ini begitu berharga. Ayat ini akan terus berbicara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ayat ini akan terus digenapi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat ini pertama-tama diucapkan oleh Nabi Yoel, dikutip oleh Rasul Petrus pada saat Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Tahun 96 sampai tahun 2000, ayat ini menjadi nyata. Kamilah saksi-saksinya. Kami mengalami kebangunan rohani itu. Dan ayat ini harus terus menjadi sebuah bukti nyata selama Army of God masih ada. Amin. Aduh, kalian kayak gak sefrekuensi kita. Amin. Selama GMS ada, ayat ini harus menjadi sebuah kebenaran demi kebenaran yang digenapi oleh Tuhan. Dan dari angkatan demi angkatan akan selalu ada orang yang berdiri seperti Celipi hari ini berkata, aku saksinya. Aku adalah saksinya. Tahun sekian aku mengalami hal itu. Tahun sekian aku mengalami hal ini. Kebangunan rohani sambung menyambung. Harus dialami. Mari kita hargai. Ini firman, ini ayat diucapkan oleh Tuhan sendiri. If you're not expecting it, kalau engkau gak percaya, kalau engkau gak mengharapkan, engkau bisa melewatkan sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya menjadi jatahmu. Sesuatu yang besar, yang seharusnya Tuhan mau berikan kepadamu. Ini adalah ayat yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, ayat-ayat ini menubuatkan mengenai isi hati Tuhan yang begitu rindu. Ada dua hal yang bisa kita tangkap lewat Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu. Yang pertama, lewat ayat-ayat ini, satu hal yang Tuhan mau kerjakan adalah, slide-nya bisa ditampilkan, Allah itu mau memulihkan hidupmu. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 mengandung dua janji Tuhan yang utama. Yang pertama, Tuhan mau memulihkan hidupmu sebagai anak Allah. Makanya dia mencurahkan Roh Kudusnya. Hiduplah dalam janji ini supaya engkau mengalami
Tuhan janjikan atas hidupmu. Oleh karena itu jika engkau mungkin sudah army of God udah lama datang ibadah ini, tapi engkau hari ini hidup masih sebagai seorang yang banyak kekalahan dalam hidupmu. Engkau masih hidup dengan banyak luka, banyak trauma. Artinya engkau belum betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi jatahmu. Tuhan itu mau pulihkan hidupmu sebagai anaknya. Yoel pasal 2 memberikan janji itu kepadamu. Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana cara dia memulihkan? Dengar teman-teman yang dikasih Tuhan. Dari awal mula Tuhan ciptakan manusia, itu adalah untuk menjadi anaknya. Umat kesayangannya. Biji matanya. Manusia itu tidak pernah diciptakan untuk terpisah dari Tuhan. Apalagi bermusuhan dengan Tuhan. Manusia itu dari awal mula diciptakan untuk jadi sahabat karib. Orang yang terdekat. Bahkan lebih dekat daripada malaikat. Tuhan itu cinta kita sedemikian. Makanya Tuhan ciptakan manusia itu spesial. Kalau kalian tahu Kejadian pasal 2 ayat 7 nanti dibuka aja di rumah. Dikatakan waktu Tuhan menciptakan manusia, membentuknya di tanah liat. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup. Betul? Nafas hidup ini adalah Roh Kudus. Bahasa Ibraninya itu ruah. Bahasa Yunaninya itu pneuma. Itu adalah roh Tuhan. Jadi kenapa kok manusia ini dari awal itu beda dengan tumbuhan, beda dengan binatang, beda dengan semua yang lain? Karena manusia itu, kalian, Anda dan saya itu ditetapkan dari awal untuk menjadi sahabat karibnya Tuhan. Menjadi biji matanya, menjadi anaknya. Menjadi pribadi yang istimewa. Makanya sampai dihembuskan roh. Rohnya sendiri, rohnya Allah itu dihembuskan ke dalam hidup manusia. Kita ini satu roh dengan Tuhan. Begitu karib, begitu mulia, begitu sempurna hidup kita. Kalian tahu ceritanya, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Dan karena kemudian dosa itu begitu merajalela. Kejadian 6 ayat 3. Ini cuman cepat aja, tapi kalian bisa cek itu ada di Alkitab. Saking begitu memberontaknya, begitu merajalelanya dosa. Sampai Tuhan itu bilang gini, rohku gak bisa lagi tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Akhirnya roh Allah yang pertama-tama diberikan dalam hidup manusia itu ditarik kembali. Tidak lagi dicurahkan seperti sedia kala. Hanya dicurahkan dalam skala yang terbatas. Makanya kita baca kemudian di Perjanjian Lama. Roh Allah itu enggak lagi melimpah dalam kehidupan manusia. Hanya orang-orang tertentu. Kita tahu tuh cerita tentang Musa. Oh ya, Musa mengalami roh Allah dicurahkan dalam hidupnya. Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Hakim-hakim, nabi-nabi di Perjanjian Lama, Daud. Tapi enggak semua orang. Enggak semua orang dapat itu. Nah, Yoel pasal 2 yang tadi kita baca itu mengembalikan kembali manusia kepada rencana Allah yang sempurna, yang semula. Yaitu bahwa dia mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Kembali kepada tujuan dan rencana Allah yang semula. Menjadi anaknya, menjadi sahabatnya, menjadi satu dengan dia. Ya, dan ayat ini kemudian digenapi. Digenapinya kapan? Digenapinya adalah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, pengampunan dosa, penebusan dari maut dan neraka diberikan atas kita. Dan bukan hanya itu, kita dibenarkan oleh darah Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Dan bukan hanya itu, kita dilayakkan untuk kembali ke posisi yang semula, menjadi anaknya. Waktu itulah Roh Kudus diberikan. Lewat kematian Yesus membuka pintu untuk Roh Kudus kembali dicurahkan, ditempatkan dalam diri manusia. Sama seperti mula-mula ketika Tuhan ciptakan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Roh Kudus hidup dalam dirimu. Berapa banyak di sini teman-teman, baik yang di bawah maupun yang di atas, ya, yang di tribun,
engkau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Menerima Roh Kudus ketika engkau percaya. Banyak. Lambaikan tanganmu yang tinggi dan digoyang-goyang biar kelihatan. Oke, masih ada yang belum ya? Coba sekali lagi, yang tinggi, yang sudah terima Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus, satunya dengan tanda berbahasa roh, tahan. Oke, coba kamu lihat kanan kiri belakangmu. Kalau belum, bukan untuk dihakimin, tetapi kamu harus punya sebuah beban hari ini. Tak kasih mandat ya. Gak boleh ada satu anak AUG pun yang tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan ini. Ya, karena itu adalah kerinduan Tuhan sendiri untuk memberikan Roh Kudus kepada kehidupan kita. Tapi dengar dulu. Oh, Cilipi cuma mau ngomong soal baptisan Roh Kudus. No. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu hanyalah pintu masuk. Entrance. Di mana kita kembali mengalami yang namanya pemulihan hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi gak berhenti di pintu masuk itu aja. Waktu dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk memulihkan hidup kita menjadi anaknya. Roh Kudus ini bukan hanya untuk supaya berhenti, kalian itu berhenti di pengalaman berbahasa roh, dibaptis, udah. Bukan. Terlalu dangkal kalau pengertian kita hanya sampai di situ. Memangnya kalau sudah berbahasa roh, langsung pasti hidupmu ini sudah berkemenangan dan dipulihkan seutuhnya? Belum tentu. Itu hanyalah pintu masuk. Katakan pintu masuk. Cuman berhenti di keset welcome home itu loh. Kamu perlu masuk lebih dalam dan berdiam dan tinggal di rumah itu. Ya. Nah, Roh Kudus itu diberikan bukan hanya diam berdiri di karalaba hidupmu. Dia mau menjadi satu dengan engkau supaya dia bisa memimpin hidupmu. Supaya hidupmu dan hidupku benar-benar menjadi anak Allah sepenuhnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita sering nih dengar kata-kata hidup di dalam roh atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa sih maksudnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Apa sih maksudnya hidup dalam roh dan bukan hidup dalam daging? Watchman Nee menuliskan kalimat seperti ini. Saya quote dari kata-kata Watchman Nee. Watchman Nee adalah seorang hamba Tuhan yang dari China, yang luar biasa, sudah almarhum ya tentunya. Nah, seorang tokoh yang luar biasa menulis seperti ini. Hidup dalam roh berarti saya percaya Roh Kudus akan melakukan di dalam saya apa yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Engkau perlu mengalami yang namanya pemulihan itu. Engkau perlu mengalami yang namanya hidup benar-benar Roh Kudus itu memulihkan dan memimpin kehidupanmu. Kalau hidup dalam roh berarti Roh Kudus yang melakukan di dalam saya apa yang tidak bisa saya lakukan sendiri, maka is no longer striving. Dagingmu tidak lagi berjuang, bukan lagi engkau bergumul berjuang, tapi engkau mengandalkan Allah sepenuhnya. Waktu Cilipi berdoa tentang hal ini, ada satu kalimat yang muncul. Satu kali Pastor Philip pernah berkhotbah mengenai pokok anggur, Yohanes 15. Yesus adalah pokok, kita adalah carang-carangnya. Teman-teman, sebuah ranting tidak sibuk mengusahakan caranya berbuah, betul ya? Masa ranting itu kalau bahasanya Pastor Fuji kemarin, ngejen. Ayo berbuah, berbuah, berbuah. Ranting gitu ya, katakan ranting pohon apa? Apel atau pohon mangga. Kita salah satu dahan gitu. Lalu kita sebagai dahan tuh kita ngejen gitu ya. Ayo hasilkan buah. Masa gitu? Ranting kan gak begitu. Apa yang ranting lakukan? Ranting cuma nempel aja. Dia cuma mengusahakan terus nempel. Karena selama dia terus menempel dan dia terus menyerap dari pokok pohonnya itu, nutrisinya ngalir, pasti akan menghasilkan buah. Betul. Betul atau betul?
Jangan berhenti hanya di sekedar pengalaman Roh Kudus. Pengalaman berbahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus. Tapi engkau perlu betul-betul merangkul Roh Kudus. Untuk menjadi pemimpin hidupmu. Engkau enggak lagi berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau mengandalkan Roh Kudus. Perjuanganmu dan perjuanganku ini satu. Kau tahu apa? Berjuang untuk terus melekat dan terus menyerap. Bagian kita ini adalah berjuang untuk terus melekat dan menyerap. Jadi jangan pernah mencoba jauh dari Tuhan. Itu aja. Pasti berbuah. Katakan pasti berbuah. Coba ngomongkan artinya. Terus melekat, terus menyerap, pasti berbuah. Kita cuman terus harus mengingatkan diri kita. Lipi, di luar Tuhan kamu gak bisa. Itu aja. Sebut namamu masing-masing. Lipi, di luar Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Don't ever you dare. Jangan coba-coba kamu berani keluar dari Tuhan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus tinggal, terus menyerap, terus melekat. Terus genggam erat-erat Tuhan. Maka engkau akan melihat Roh Kudus memimpin hidupmu. Kita buka bersama-sama Roma pasal 8. Ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Disinilah yang tadi Yoel katakan, Tuhan mau memulihkan kita. Waktu Tuhan curahkan Roh Kudus, itu adalah untuk memulihkan kita kembali menjadi anaknya. Dan seorang yang mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah anak Allah. Yang perlu kita lakukan adalah terus tinggal dan terus menyerap. Nah, secara praktis ada 5 area teman-teman yang bisa kita itu cek ya. Terus melekat, terus menyerap. Memastikan Roh Kudus yang pimpin hidupku. Supaya engkau ini pulih sepenuhnya menjadi anak Allah. Ada 5 area yang menjadi tanda. Ada 5 area yang menjadi area di mana Roh Kudus mau pimpin kita. Area yang pertama adalah area pikiran. Kasih tanda di dalam Roma pasal yang ke-8. Lalu nanti teman-teman bisa baca di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Itu perikopnya berjudul hidup oleh roh. Ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Area pertama di mana engkau perlu izinkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu, itu adalah area pikiran. Seorang yang mengizinkan Roh Kudus memimpin pikirannya, maka pikiran-pikiran yang ada dalam dirimu itu adalah pikiran-pikiran yang akan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memikirkan perkara-perkara kerajaan surga. Bukan berarti terus gak kerja gitu ya, lalu pikirannya ngawang terus, bukan. Tapi pikiran-pikiran yang memenuhi kamu itu adalah bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan hari ini. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu, kira-kira apa ya yang menjadi kehendak Tuhan bagiku hari ini. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidupmu, pikiranmu akan selalu memikirkan perkara-perkara bagaimana engkau menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kedagingan yang memimpin kamu, maka pikiran-pikiranmu tuh bisa diisi dengan pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran yang kau tahu itu gak benar. Bahkan termasuk pikiran-pikiran buruk, negative thinking. Bahkan termasuk kekhawatiran, kecemasan. Itu bukan dosa mungkin ya. Orang bilang ya itu kan manusia wajar. Yes, I know. Tapi itu tandanya engkau belum menyerahkan area pikiranmu ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya di area ini engkau seperti gak mau melekat dan gak mau menyerap. Engkau mau lepas dari Tuhan. Dahan itu kayak mau patah di area pikiran itu. Gak lagi nempel ke pokok anggur.
Mayoritas kalian kuliah, beberapa bekerja. Pasti pikiran makin kompleks, ya. Tapi sekali lagi, ingatlah bahwa engkau sudah menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Maka pikiran ini harus selalu kau tundukkan kepada Kristus. Makanya penting banget tiap pagi engkau harus bangun mesbah saat teduh. Dan kau meminta supaya dari awal mula, Cilipi paling suka saat teduh itu pagi. Kenapa? Karena bangun tidur masih separuh sadar itu, masih belum bisa terisi yang lain-lain. Ambil gitar, nyembah Tuhan. Sehingga pikiran itu ibarat mangkok, masih fresh, masih kosong, langsung diarahkannya ke Tuhan. Dan hal yang terus akan kubangun adalah kuarahkan pikiranku untuk merindukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ingin mengenal hatimu, ingin mengenal kehendak-Mu. Dan sepanjang hari pun dibawa ketika pikiran mau mulai negatif atau khawatir, dibawa untuk terus menempel ke pokok anggur. Minta Roh Kudus pimpin. That's how practically you learn to live led by the Spirit. Itu harus engkau serahkan. Area yang kedua adalah area keinginan. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Roma pasal 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Yang kedua adalah area keinginan. Teman-teman, uji setiap keinginan yang muncul dalam dirimu. Manusia tentu wajar punya keinginan. Dan ada keinginan yang tidak terlihat jelas-jelas sebagai dosa. Tapi perhatikan dan awas-awaslah kalau keinginan itu sangat menguasai, sangat mempengaruhi, dan sangat memimpin hidupmu. Awas, hati-hati, cek. Ini keinginan ini sumbernya apa? Dari jiwa atau dari roh? Contoh apa? Kamu sangat ingin diterima oleh lingkunganmu, pergaulanmu. Sangat ingin impress orang. Sangat ingin diakui. Sangat ingin barang tertentu. Sampai kamu mencuri. Sampai kamu pinjol. Sampai kamu hutang online. Sampai kamu berbohong sama orang tua. Ada orang yang sangat ingin sukses dalam karir dan pekerjaan sampai prioritasnya terbalik-balik. Tuhan keluarga gak diperhatikan. Kerja terus. Keinginan itu sepertinya gak terlihat sebagai dosa. Tapi keinginan itu memimpin hidupmu dan sumbernya bukanlah sesuatu yang dari Tuhan. Lalu keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang seperti apa? Keinginan-keinginan yang kudus. Kerinduan untuk hidupmu memuliakan Tuhan. Kerinduan melihat keluargamu dimenangkan, diselamatkan. Kerinduan, keinginan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kerinduan untuk kerohanian ini terus menyala-nyala. Mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi nggak ngomong seperti seolah kayak orang aneh. Tetap punya pingin makan, ya makanlah, lapar gitu kan. Tapi sekali lagi perhatikan keinginan yang begitu menguasai dan mengambil alih kehidupanmu. Ini yang perlu kalian jaga, terutama di usia youth. Yang udah mulai beranjak menapak kehidupan yang lebih ini ya, lebih settle. Hati-hati, jangan biarkan dinamika kehidupan ini memadamkan api Roh Kudus yang engkau pernah alami dan pernah terjadi di hidupmu di masa yang lebih muda lalu. Yang ketiga, itu adalah area perbuatan. Ayat 13, Roma pasal 8 ayat 13 berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Uji setiap buah perbuatan, respon, dan tindakan. Jadi hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh itu gak ngawang. Kalian bisa cek dan recheck. Gak tentu orang berbahasa roh dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Uji dari pikiran. Bisa orang dipenuhi Roh Kudus, memulai dengan roh, mengakhiri dan mengisinya dengan kedagingan. Berbahasa roh sih berbahasa roh.
Tapi saban hari pikirannya duniawi sekali. Keinginan dan perbuatan. Bagaimana responmu ketika menghadapi situasi yang sulit? Seorang yang perbuatannya dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Yang keempat, dengan cepat aja. Area perasaan atau emosi. Ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Banyak orang hidup dikuasai dan dipimpin oleh perasaannya. Perasaan takut, perasaan cemas, putus asa, kecewa, marah, sakit hati, tidak berharga. Ingat firman Tuhan sudah jelas mengatakan orang benar tidak hidup dipimpin oleh perasaan. Tapi oleh iman. Lebih jelas lagi, orang benar, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, perasaannya pun dipimpin oleh Roh Kudus. Halo, amin. Perasaan-perasaan kita perlu diserahkan kepada Roh Kudus, supaya betul-betul hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera, keberanian, sukacita, sehingga emosi kita pun sehat. Ya. Nah, teman-teman ayo perhatikan. Engkau mungkin sudah menerima Roh Kudus, engkau berbahasa roh. Tapi apakah janji ini sudah kau terima? Bahwa hidupmu dipulihkan sebagai anak Allah. Hidupmu apakah berkemenangan? Atau masih babak belur? Gara-gara apa? Bukan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Tapi kedagingan. Tapi dirimu sendiri. Ngeceknya di mana? Ini jendela-jendelanya. Tadi apa? Pikiran? Apalagi? Perbuatan? Belum ya. Pikiran terus keinginan, perbuatan, perasaan, dan yang terakhir adalah kesaksian batin. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidupmu, kesaksian batinmu tidak menuduh engkau. Tidak ada ruang untuk intimidasi. You know who you are. Makanya engkau jalan tuh mantep dan berani. Kita tahu kita gak sempurna. Tapi kita ini terus melekat dan terus menyerap. Sehingga sekalipun kita ini masih ada pergumulan, kelemahan dan dosa, gak ada yang gak kita bereskan sama Tuhan. Sehingga kesaksian batin kita itu suaranya bulat. Bukan pecah. Anak Tuhan atau bukan ya gitu loh. Tuhan masih berkenan atau enggak ya? Aku ini masuk surga atau enggak ya? Kesaksian batinmu bulat. Itu yang menjadikan kamu itu pulih, utuh sebagai anak Allah. Dan itulah tujuan pertama Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup. Hey, anak-anak youth, AOG youth. Kamu sudah cukup dewasa hari ini. Udah kuliah, beberapa juga udah bekerja. How are you? Gimana keadaanmu? Gimana keadaan rohmu? Apimu masih menyala enggak? Atau kamu babak belur oleh karena kejamnya dunia? Atau kamu babak belur di dalam? Kalau kamu babak belur, kamu belum benar-benar menerima apa yang menjadi jatahmu. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk memulihkan hidupmu. Ayo perbaiki, tata kembali, supaya enggak sia-sia pengalaman dipenuhi Roh Kudus yang pernah kau terima itu. Supaya enggak sia-sia ibadahmu. Supaya menyala api Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan dan terus mau kobarkan dalam dirimu. Hidup dipimpin Roh Kudus, Celipi ketika merenungkan, Celipi simpulkan dengan satu kalimat ini. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah ketaatan kepada Tuhan. Very simple.
Kalau engkau enggak menyerah dengan keinginan dagingmu dan dengan jiwamu, tapi engkau taat sama apa yang kau tahu Tuhan mau untuk aku lakukan ini. Itu artinya hidupmu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, dari janji kitab Yoel tadi, yang pertama tadi Allah mau memulihkan hidupmu. Tapi enggak berhenti di situ. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Karena Allah mau memakai engkau untuk menjadi rekan kerjanya, menjadi mitra kerjanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sekali lagi, gak berhenti di pintu masuk. Bukan berhenti di pengalaman baptisan Roh Kudus. Tetapi izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Karena dia mau mengobarkan api di dalam hidupmu. Dia mau pakai engkau menjadi saksinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dengar baik-baik. Keselamatan tidak bisa terjadi tanpa kuasa Roh Kudus yang bekerja. Manusia tuh gak bisa diselamatkan tanpa kuasa Roh Kudus. Filipi mungkin bisa pintar sekali khotbah, pintar sekali ngomong, pintar sekali berbicara meyakinkan. Tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil, gak bisa orang itu diselamatkan. Banyak orang bisa datang ke KKR, ke gereja bisa bikin acara penjangkauan apapun, tapi Tuhan telah menetapkan bahwa keselamatan akan terjadi melalui pemberitaan Injil dari mulut kita yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mau kita buka sama-sama 2 ayat terakhir ini. 2 atau 3 ini ya, 2. Yohanes 15. Buka bersama dengan Filipi, Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Baca sama-sama dan suara terbaik. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lalu lihat, lompat ke pasal 16, Yohanes 16 ayat yang ke-8. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 1 ayat lagi, ayat terakhir, 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-3. 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gak berhenti di pengalaman berbahasa roh, gak berhenti di pengalaman hidupmu dipulihkan. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Yes, Tuhan begitu mengasihimu sampai Tuhan mau memulihkan hidupmu berkemenangan selamanya. Tapi yang kedua tidak berhenti di situ. Yesus, Tuhan juga mau memakai hidupmu menjadi rekan kerjanya. Itu sebabnya dia curahkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa keselamatan satu jiwa akan terjadi karena ada 2 saksi yang berbicara. Siapa itu? Engkau dan Roh Kudus. Engkau harus membuka mulutmu. Tapi engkau juga harus menerima Roh Kudus. Supaya kesaksianmu disertai oleh kuasa, maka keselamatan akan terjadi. Amin. Nah, kalau kita kehilangan semua ini, kita sudah bergeser, kita sudah menganggap khotbah ini, kebenaran ini udah enggak lagi menarik, maka kita akan terjebak. Hidup hanya bagi diri sendiri. Api akan padam. Kebangunan rohani gak akan berlanjut. Kita hanya akan menjadi orang Kristen yang nyaman tinggal dalam gereja dan ikut ibadah. Hanya muter-muter ke diri sendiri. Tapi kalau kita sepakat tadi yang Filipi katakan, aku
Aku mau kembali ke titik awal dan mula-mula. Aku mau kembali, aku mau api Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu terus menyala dalam hatiku. Aku gak mau jadi orang Kristen yang suam. Aku mau Tuhan untuk terus Engkau pakai. Maka engkau perlu betul-betul mengalami dua perkara ini. Mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus sampai dia memulihkan hidupmu, hidup berkemenangan setiap hari, dan menjadi saksi Kristus. Jadi mau cerita sedikit. Beberapa hari ini ketika Tuhan mulai dari Tuhan ingatkan tentang Lipi jangan lupa startnya awal apa. Kemudian waktu itu api Roh Kudus itu seperti mulai berkobar lagi dalam hatinya Cilipi. Cilipi sudah berpuluhan tahun ya ikut Tuhan dan pengalaman mengalami api itu sudah terjadi long time ago. Di awal-awal Cilipi ingat betapa kami dipenuhi dengan keberanian anak-anak muda untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Dan kemudian tiba-tiba ketika selama menyembah dan Tuhan ingatkan tentang hari-hari itu. Seperti the fire sparks in me. Seperti percikan nyala api itu kembali menyala. Waktu engkau kembali mengusahakan untuk menempel dan menyerap dan melekat. Satu tanda hidupmu dipenuhi dengan api Roh Kudus adalah engkau akan mulai terbakar untuk apa yang ada di hatinya Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak mengalami apa yang Cilipi sampaikan ini, hatimu dingin hambar biasa saja. Coba cek, mungkinkah api dalam hatimu itu sudah padam? Dan kita perlu minta supaya itu dinyalakan kembali. Dan sementara Cilipi kemudian tiba-tiba muncul sebuah dari hati yang tulus muncul sebuah doa permohonan Tuhan. Aku kepingin nginjil, aku pengen beritakan Injil lagi. Aku pengen melihat keselamatan jiwa-jiwa lagi. Sudah terlalu nyaman tinggal dalam lingkungan gereja, jadi hamba Tuhan. Kapan terakhir kali aku beritakan Injil? Kok udah lama ya? Gak lagi bersaksi beritakan Injil yang betul-betul beritakan Injil sepenuhnya kepada seorang yang belum kenal Tuhan. Dan hari-hari itu tiba-tiba Tuhan munculkan satu wajah yang ada dalam sebuah lingkungan di mana Cilipi bekerja. Seorang yang Cilipi tahu bukan anak Tuhan. Dan tiba-tiba hati ini berkobar-kobar. Pakai aku Tuhan, aku mau beritakan Injil. Ingat tadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus sama dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan Cilipi ngucap syukur. Api itu menyala. Beberapa hari kemudian orang itu muncul. Dan Cilipi mau hidup dalam ketaatan. Cilipi panggil orang itu. Cilipi ngomong beberapa hal, basa-basi, bla 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 bla. Kemudian, can I pray for you? Bolehkah saya berdoa buat kamu? Orangnya bingung. Tapi dia bersedia. Cilipi doakan. Memang gak terjadi sesuatu yang kayak gimana langsung apa gitu ya. Tapi tahu gak? Api itu mulai menyala. Dan itu menimbulkan sebuah sukacita. Kapan terakhir kali engkau menyala-nyala untuk memberitakan Injil? Kapan terakhir kali hatimu itu terbakar dan berkata, Tuhan pakai aku. Aku mau jadi saksimu. Kapan terakhir kali engkau penuh dengan keberanian dan kerinduan untuk melihat anggota keluargamu diselamatkan? Tidakkah kau merindukan hal-hal itu kembali terjadi? Cilipi ingat ketika hari-hari awal dulu, api Roh Kudus itu turun. Mungkin bentuknya sebenarnya spektakuler sekali. Dipenuhi dengan beban untuk kemudian menginjil di kota. Di jalanan kita samperin orang yang kebetulan lewat mau berangkat kerja. Kita beritakan Injil. Kita tumpang tangan. Orang-orang dijamah di jalanan. It happen loh. Dan Cilipi percaya itu bukan cuma terjadi di Jawa Tengah. Juga di Surabaya. Ingat masa-masa ketika anak-anak AUG dengan berani menginjil, memberitakan Injil, gedor pintu-pintu kos, datengin satu orang, beritakan Injil, terjadi lawatan di sana. Cilipi ingat satu masa kami anak-anak mahasiswa, 2-3 orang haus lapar, kita nyembah Tuhan gitaran, 2-3 orang gitaran, sebelah kamar mengalami kelepasan. That day,
Hari-hari kebangunan rohani, ketika Roh Kudus dicurahkan, api itu menyala. Mari kita inginkan itu. Mari jangan terjebak dalam rutinitas. Seperti apa api Roh Kudus dalam hatimu hari ini? Selama Yoel pasal 2 masih tertulis di Alkitab, janji Tuhan itu masih ada hari ini buat kita. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan cari adalah kayu bakar. Orang-orang yang berkata, Tuhan ini aku, bakar hidupku sekali lagi. Yuk kembali teman-teman, kembali pada yang esensi. Kembali inginkan kebangunan rohani. Kembali inginkan api Roh Kudus menyala dalam hidupmu. Karena itu adalah janji Tuhan untuk masa mudamu, untuk generasi ini. Amin. Berapa banyak yang mau angkat tangan? Mari kita bangkit berdiri. Celipi gak tahu engkau sudah ikut gereja ini udah berapa lama? Apakah engkau orang-orang yang pernah tahu zaman ketika kita KKR di sana, di sini? Surabaya for Jesus, Asia for Jesus, waktu kita ada di lapangan Makodam Brawijaya. Ketika zaman-zaman kebangunan rohani di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, lawatan demi lawatan. Yuk, inginkan itu terjadi. Inginkan api yang sama membakar hatimu. Ini sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau memberikan Roh Kudusnya untuk memulihkan kita dari berbagai macam kondisi yang defeated, yang kalah, yang ancur-ancuran. Tuhan mau jadikan kita sebagai anak-anak muda yang berkemenangan dalam area pikiran, perasaan, dalam semuanya itu. Dan semuanya itu mungkin kalau engkau mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Bukan lagi engkau yang berusaha keras, tapi engkau yang terus menempel, engkau yang terus melekat, maka Roh Kudus akan memimpin dan menata kehidupanmu. Tapi enggak berhenti di sana. Kembali izinkan Roh Kudus mengobarkan api dalam hatimu untuk mulai menginginkan keselamatan. Melihat dirimu dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Berapa banyak teman-teman di sini yang engkau anggota keluargamu ada yang masih belum diselamatkan? Boleh angkat tangan. Kapan terakhir kali kau memberitakan Injil untuk anggota keluargamu? Kapan terakhir kali kau berdoa untuk keselamatan anggota keluargamu? Berapa banyak di sini teman-teman kalian yang kuliah, mungkin kalian ngekos atau kalian ada dalam sebuah komunitas yang teman-temanmu banyak nggak kenal Tuhan, teman-temanmu hidupnya jauh dari Tuhan. Berapa banyak? Boleh angkat tangan. Ketika Roh Kudus melawat di masa itu, dan Celipi masih percaya masih terus akan dilakukan hari ini. Di kampus-kampus, anak-anak AOG, kita menginjil. Di lapangan-lapangan, di tempat mahasiswa kumpul, kita beritakan Injil. Injil masuk ke kampus-kampus. Inginkan itu terjadi, kebangunan rohani. Tuhan mau pakai engkau. Jaga supaya api ini terus menyala. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Kiara bakara sekara bakara. Firman-Mu jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, minta sungguh-sungguh. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami.
ayat 28 sampai 30 tidak bisa diubah oleh siapapun. Ayat itu terus tertulis dan itu akan terus mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkumandang dari generasi demi generasi. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup setiap anak-anak muda secara khusus disebut. Ke setiap generasi, tapi anak-anak muda disebut secara khusus. Itu berbicara kerinduan hati Tuhan untuk memakai hidupmu di masa mudamu. Untuk memulihkan engkau dan memakai hidupmu menjadi alatnya. Menjadi saksi Kristus. Dan Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk itu. Berapa banyak dari engkau yang mau mengizinkan bukan hanya berhenti di pengalaman baptisan Roh Kudus. Tapi kau mau persembahkan hidupmu seperti sebagai kayu bakar. Untuk tidak lagi keinginanmu. Tidak lagi pikiranmu. Tidak lagi kau bergumul terus dengan perasaanmu. Tapi engkau dibakar dengan pikiran-pikiran Kristus. Perasaan-perasaan Kristus. Kerinduan-kerinduan Kristus. Akan membakar, membelokkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada kerinduan untuk melihat keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan pernah pakai dan Tuhan terus pakai dari masa ke masa. Generasi-generasi muda, anak-anak muda seusiamu dipenuhi Roh Kudus dan mereka bangkit memberitakan Injil. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Kelepasan demi kelepasan dari keterikatan roh jahat terjadi lewat anak-anak muda yang mau mengadopsi hati Tuhan, yang mau mengizinkan hatinya, hidupnya dibakar oleh api Roh Kudus, yang mau taat memberi diri untuk bersaksi dan melangkah mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Beberapa hari ini seperti Roh Kudus terus mengusik hati Jelly dan berkata seperti ini. Kalau firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa aku menyertai engkau, aku mengurapi engkau waktu engkau membuka mulutmu untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, kamu mau taat atau tidak? Kalau sudah tertulis bahwa aku akan bersaksi bersama-sama dengan kamu, tapi kamu juga harus bersaksi, maka keselamatan akan terjadi. Kamu mau taat atau tidak? Dan hati Celebi dibakar dengan hal itu. Menginjil bukan lagi menjadi sesuatu yang ketakutan atau menakutkan. Menginjil menjadi sebuah kerinduan. Tuhan, pakai aku mau. Pakai aku gak mau sudah jadi pendeta, hamba Tuhan full timer. Dan aku terjebak dengan semua ini. Nah, aku tidak lagi kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada hatimu yang semula. Pakai aku. Aku mau lihat keselamatan jiwa-jiwa. Aku gak mau sekedar menjadi orang Kristen yang sekedar berbahasa roh dan tinggal dan menikmati ibadah. Bangkitkan aku dengan apimu. Pakai aku jadi saksimu. Hari ini aku berdoa supaya kerinduan yang demikian, jeritan yang demikian mengalir tulus, tidak kau buat-buat dari hatimu. Engkau yang mau beri diri untuk menjadi kayu bakar. Engkau yang mau klaim Yoel pasal 2 terjadi di hidupmu, di generasimu. Engkau yang tidak mau mengizinkan api Roh Kudus padam di AOG Youth angkatan ini. Berikan dirimu, persembahkan dirimu sebagai kayu bakar, maju ke depan di hadapan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati. Minta sungguh-sungguh Tuhan mau pakai kau, pakai aku Tuhan. Beri aku keberanian, beri aku keberanian, bangkitkan kembali. Aku gak mau api ini padam, nyalakan kembali ya Tuhan. Aku mau bangkit, aku mau jadi saksi-Mu, aku mau beritakan Injil. Aku percaya
katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku percaya firman-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku percaya firman-Mu. Aku percaya api Roh Kudus disediakan bagiku, membangkitkanku, memakai aku menjadi saksi-Mu. Pakai aku ya Tuhan. Penuhi aku dengan keberanian. Wahyukan terus kerinduan hati-Mu. Bakar hatiku dengan apa yang jadi hati-Mu. Bakar hatiku untuk melihat keselamatan jiwa-jiwa. Aku mau taat. Aku mau taat Tuhan. Urapi mulut lidah bibirku. Aku mau bersaksi tentang nama-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu, tentang perbuatan-perbuatan-Mu. Roh Kudus, sertai aku. Aku percaya ya Tuhan, kebangunan rohani tidak akan terhenti. Kebangunan rohani akan terus berlanjut. Api itu telah mulai menyala dan semakin berkobar, dan akan terus semakin berkobar dan terus semakin berkobar. Aku tidak akan izinkan api Roh Kudus dalam hidupku menjadi padam, menjadi dingin, menjadi pudar. Aku mau nyalakan dengan ketaatan, dengan kerinduan, dengan kuasa yang Tuhan curahkan. Aku mau bawa Injil ke tempat di mana aku berada, ke tengah-tengah keluargaku, ke kampusku, ke orang-orang di sekitarku. Sertai aku ya Tuhan. Pakai aku Tuhan, jadi pemenang jiwa. Sampai seluruh negeri ini, sampai